Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga SSD NVMe sekarang rasanya nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Tapi kalau buat yang Gen 4.0 ini harganya kebanyakan masih tinggi sih. Terlebih lagi kalau speednya super duper kenceng. Tapi tenang, kali ini saya bakal share SSD NVMe dengan speed tinggi. Harganya nggak bikin sakit hati. Apalagi sampai kena marah bini gara-gara upgrade SSD. Sebelum kita bahas produk satu ini, jangan lupa dukungannya yang baru aja mampir ke channel Imut-Imut ini. Caranya dengan tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. PC gaming atau editing zaman now rasanya wajib banget pakai SSD. Ya kalau bisa yang udah NVMe. Dan kalau bisa lagi udah Gen 4.0. Karena kalau pakai hard disk berasa banget ya, loading gamenya atau kerjaan lainnya itu berasa lama. Tapi sayangnya harga SSD NVMe versi 4.0 nih sekarang masih tinggi. Nah, alternatif SSD kenceng harga nggak bikin puyeng bisa dilirik SSD terbaru besutan Phenom RX. Ada dua SSD terbaru dari Phenom RX ini. Pertama, Phenom RX Ultra dengan kapasitas 512GB Gen 4.0 di harga Rp650.000 dengan garansi resmi 3 tahun by Asia Raya. Kecepatan bacanya ini mencapai 7000 MB/s dan write-nya mencapai 4500 MB/s. Ini berdasarkan informasi di web resmi Phenom. Terus yang versi Lite ini kecepatan bacanya mencapai 4000 MB/s dan tulisnya mencapai 3500 MB/s. Jauh lebih rendah ya dibandingkan versi Ultra. Untuk selisih harganya ya cukup lumayan sih. Lebih murah 100.000 dibandingkan versi Ultra. Jadi harga Phenom RX Lite 512GB ini kurang lebih Rp550.000 untuk barunya. Garansinya samaan ya 3 tahun juga. Untuk TBW nya atau terabyte written buat dua SSD ini diklaim hingga 1450 TBW. Dus Phenom RX ini terbilang ngirit sih kalau kata saya. Mau VGA, motherboard, bahkan SSD ini sama semua nih. Bisa dilihat nih, gak ada bedanya antara versi Lite dengan versi Ultra. Baik depan maupun belakang ini informasinya samaan ya. Bahkan informasi kecepatan baca tulisnya ini juga sama. Tapi kalau kalian perhatikan, untuk yang Gen 4.0 read write-nya ini rada beda ya dengan yang ada di web. Lebih tinggi ini sih dibanding yang di web, khususnya bagian write-nya. Berarti mana yang benar? Harusnya yang benar yang di web ya. Nah, gimana caranya kita bedain dus ini versi Lite ataupun Ultra? Ini cuma bisa dilihat dari informasi yang ada di SSD-nya. Karena cuma ini doang sih pembedanya. Bahkan setelah dikeluarin, bentukan SSD-nya ini mirip-mirip sih, terutama stiker yang nempel di SSD-nya dengan warna hitam dan ada list kecil merah buat pemanisnya. Cuma saya berasa nggak asing sih ya. Stikernya mirip-mirip apa coba? Saya lupa sih. Oke, lanjut sekarang kita pasang dua SSD ini di motherboard yang saya pakai sekarang ini. Dan kebetulan motherboard ASRock B760M Steel Legend ini 3 slot NVMe-nya udah Gen 4x4. Jadi harusnya nggak ada beda hasilnya dicolok di slot manapun. Biar adil makanya nggak saya pakein baju alias heatsink ya di kedua SSD ini. Nyambung nggak sih? Maksudnya pendingin ya. Biar tahu suhu maksimalnya ketika tanpa pendingin tambahan itu berapa. Nah, sebelum kita tes, bagi yang bingung kenapa kok ketika dipasang SSD-nya ini Windows-nya nggak bisa baca SSD-nya. Ya ini bukan karena nggak sekolah ya atau nggak belajar ya, tapi karena SSD-nya ini belum dipartisi. Jadi buka terlebih dahulu komputer manajemen, bisa dilihat di video ya. Lanjut kalian partisi satu persatu SSD-nya, dan di sini saya buat single partisi aja nih biar nggak repot. Ya kalau mau dibikin 2 partisi nggak masalah juga sih ya. Kalau mau dibikin 10 partisi ya kayak kurang kerjaan juga sih ya. Untuk versi yang Lite ini masuk drive K dan versi Ultra ini masuk drive L. Oke, lanjut kita jalankan Crystal Disk Mark buat tahu kecepatan SSD ini apakah sesuai dengan yang tertera di web resminya. Dan beginilah hasilnya. Untuk Phenom RX versi Ultra kecepatan bacanya hingga 7047 MB/s, sedangkan tulisnya hingga 4906 MB/s. Jelas ini sesuai dengan yang ada di web. Bahkan untuk rate-nya sendiri lebih tinggi dikit nih dibandingkan yang versi di web. Cuma kalau di versusin sama yang ada di dus bagian belakangnya,
Ini lumayan beda jauh di bagian write-nya. Lanjut yang versi Lite ya, read-nya mencapai 4125 MB per second dan tulisnya 3616 MB per second. Dan hasilnya ini lebih tinggi dikit dibanding yang tertera di web. Bedanya nggak jauh banget juga sih ya. Oke, sekarang saya mau coba copy single data tipe ISO dari harddisk ke SSD punya Venom Eric ini. Dan hasilnya kecepatan transfernya mentok di angka 140 MB per second. Kurang lebih sih ya. Sedangkan kalau copy data dari SSD NVMe 40 ini ke 40 ini kecepatan transfernya tembus 550 MB per second. Terakhir untuk suhu yang dihasilkan, SSD ini tergolong adem. Cuma ada yang aneh sih kalau menurut saya. SSD Venom Eric versi Lite ini suhunya lebih tinggi dibandingkan versi Ultra. Padahal secara kecepatan lebih pelan ya, harusnya lebih adem. Bisa kalian lihat versi Lite ini suhunya mencapai 54 derajat Celcius. Ini buat pemakaian benchmark dan aktivitas lainnya. Sedangkan versi Ultra ini malah lebih adem nih. Ini mentoknya di 50 derajat Celcius. So menurut saya kalau kalian nggak masalah nambah duit 100.000, saya sih nyaranin yang versi Ultra sekalian ya. So bagi kalian yang ngincar SSD kenceng dan murah, maka SSD Venom Eric ini layak untuk dipertimbangkan. Bahkan ini saya bandingkan SSD Gen 30 besutan Samsung, masih tetap kenceng SSD Venom Eric versi Lite atau versi terendahnya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan SSD kencang besutan Venom Eric. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di Angka Channel.